Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Dan di sini kita akan membahas dengan seru-seruan dan tidak hanya serius sekali. Dan di sini saya juga tidak sendiri. Saya juga sebagai moderator dan ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama itu ada Naza. Halo Naza. Halo Huda, halo Yamila, dan halo teman-teman semuanya. Dan yang kedua itu kita ditemani oleh Yamila. Halo Yamila. Halo semuanya, senang banget bisa ikut ngobrol di sini. Nah, sebelum mulai, aku mau tanya nih sedikit ke Naza dan ke Yamila. Menurut kalian pernah merasa nggak sih kalau topik tentang kesehatan reproduksi ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan? Sering banget Huda, bahkan di lingkungan kita sendiri nih. Bahkan banyak tuh orang yang masih merasa canggung ataupun masih merasa malu untuk membicarakan hal seperti ini. Betul, padahal justru karena dianggap tabu banyak remaja nih yang kurang tahu dan akhirnya menjadi salah paham. Nah, itu dia alasan kenapa kita mengangkat topik ini pada hari ini. Kita akan bahas tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja dari mulai pengertian, pentingnya, sampai cara menjaganya. Ice breaking atau menjadi? Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ice breaking dulu ya. Aku mau tanya cepat, menurut kalian mana yang lebih penting, kesehatan fisik atau kesehatan reproduksi? Kalau menurut aku ya Hilda, kedua-duanya itu sangat penting dan itu pun nggak bisa dipisahkan sama sekali. Iya, karena kesehatan reproduksi itu juga bagian dari fisik kita. Jawaban yang aman tapi benar ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan utama kita. Mungkin dari Yamila atau Naza bisa menjelaskan lebih dalam apa itu kesehatan reproduksi. Dari Naza dulu deh. Oke, Hilda. Jadi di sini aku akan menjelaskan ya terkait kesehatan reproduksi itu apa. Nah, kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan secara menyeluruh, baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, artinya seseorang itu tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap fungsi reproduksinya. Oke, sekarang berarti bukan cuma soal organ tubuh, tapi juga soal pemahaman dan perilaku ya. Nah, betul sekali tuh Hilda. Kalau menurut Yamila, kenapa remaja jadi kelompok yang penting untuk memahami hal ini? Nah, karena remaja adalah masa di mana terjadinya banyak perubahan seperti pubertas. Perubahan hormon ini meliputi hormon fisik dan juga hormon emosi. Nah, jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup, maka remaja bisa mengalami kebingungan bahkan mengambil keputusan yang berisiko. Wow, contohnya itu seperti apa ya Yamila? Nah, misalnya itu kurangnya pemahaman tentang menstruasi, kebersihan organ reproduksi, atau bahkan risiko hubungan seksual yang tidak aman yang bisa menyebabkan infeksi menular seksual serta kehamilan yang tidak diinginkan. Oh, jadi edukasi itu sejak dini sangat penting ya. Iya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Naza, apa saja cara menjaga kesehatan reproduksi itu? Caranya ada beberapa sih Hilda. Mungkin kita masuk pada cara yang pertama ya. Nah, pertama itu dengan cara membersihkan dengan air bersih dan juga cara yang benar serta mengganti pakaian dalam itu secara rutin. Nah, kalau bisa itu kalau dalam sehari itu kita mengganti pakaian ada 2 kali sehari, jangan 1 kali sehari saja karena itu bakteri yang di dalam pakaian dalam itu bisa menumpuk kalau kita tidak menggantinya. Nah, yang kedua itu menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti makan makanan yang bergizi, lalu olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup juga nih Hilda dan Yamila. Kemudian yang ketiga itu menghindari perilaku yang berisiko seperti adanya seks bebas, merokok, dan juga penggunaan narkoba. Nah, yang terakhir itu adalah rutin untuk memeriksakan kesehatan dan jika ada keluhan bisa langsung mengeceknya ke tenaga kesehatan. Wow, lengkap banget ya Naza. Kalau dari Yamila ada tambahan nggak nih? Nah, kalau dari aku ada nih satu yang gak kalah penting, yaitu memahami siklus menstruasi bagi perempuan supaya bisa mengenali kondisi normal dan tidak normal dari diri kita. Itu penting banget sih, apalagi buat kita sebagai calon bidan yang akan memberi edukasi juga ya. Mungkin kita lanjut nih, menurut kalian apa tantangan terbesar dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja? Salah satunya itu adalah kurangnya edukasi yang benar
Hilda. Karena nih banyak remaja itu mendapatkan informasi dari sumber yang tidak terpercaya. Misalnya remaja itu sering kayak nge-search di Google ataupun di sumber-sumber yang itu belum tentu kejelasannya itu benar. Nah, mungkin selain itu ada juga faktor lingkungan yang berpengaruh, Naza dan Hilda, seperti kurangnya komunikasi dengan orang tua atau stigma masyarakat, misalnya ada budaya-budaya tertentu juga. Oh, seperti itu ya. Lalu untuk solusinya bagaimana tuh? Solusinya itu adalah perlu adanya edukasi yang lebih terbuka dan mudah diakses, baik itu bisa didapatkan di sekolah ataupun di fasilitas kesehatan, misalnya seperti puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Dan juga peran tenaga kesehatan termasuk bidan, perawat, dokter itu juga sangat penting dalam memberikan penyuluhan. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, kita kan sebagai mahasiswi kebidanan yang kedepannya itu akan menjadi calon bidan. Menurut kalian, apa peran kita dalam hal ini? Peran kita itu dalam hal ini itu bisa menjadi edukator bagi masyarakat nih Hilda, terutama bagi remaja untuk memberikan informasi yang baik dan benar nih. Nah, selain itu kita juga bisa menjadi tempat yang nyaman sehingga remaja tidak takut untuk bertanya dan berkonsultasi kepada kita. Waduh, sebenarnya peran kita sangat besar ya untuk kesehatan reproduksi remaja ini. Sebelum kita akhiri, aku mau minta nih closing statement dari kalian. Mungkin bisa dari Naza dulu. Mungkin dari aku ya Hilda, jangan pernah menganggap kesehatan reproduksi itu menjadi hal yang tabu. Justru jika kita memahami mengenai reproduksi itu bisa menjadi tameng untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Mungkin bisa dari Yamila bagaimana? Nah, kalau dari aku, sayangi tubuh kalian dengan menjaga kesehatan sejak dini dan jangan ragu untuk mencari informasi mengenai seputar kesehatan dari sumber-sumber yang terpercaya. Baik, terima kasih untuk Yamila dan Naza. Mungkin untuk podcast kita itu cuma sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain waktu untuk membahas podcast yang lainnya. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, tingkatkan pengetahuan, dan jadilah generasi yang peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Sampai jumpa di podcast masalah lain. Terima Dadah, kasih. terima kasih.